Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita sudah berjumpa dengan Bang Ridho Djoko Montro. Tentunya kita akan membahas satu hal yang mana berkaitan dengan kepercayaan orang-orang dulu atau mungkin sejarah-sejarah yang ada di Indonesia ini. Satu pertanyaan Bang Ge. Jadi kita tahu bahwa yang namanya praktisi, sesepuh, bini sepuh, pendeta, brahmana, resi, wiku, cekel, dan pecinta-pecinta Tuhan yang lainnya, itu pasti mereka mendekatkan diri dengan cara mengembara. Itu apakah benar dan apakah keuntungannya, Mbak? Kita sering sekali menemukan pada orang-orang yang mereka mencari jati dirinya masing-masing. Mereka mencari dengan kualitas dan kapasitasnya mereka dirinya sendiri. Mereka berusaha untuk keluar dari rumah. Mereka ingin menatap dan menabrak dengan alam semesta. Mereka tidak puas berguru kepada salah satu orang atau berpuluh-puluh orang. Namun mereka akan lebih puas apabila melalang buana dan mereka mendekati dengan alam semesta. Banyak sekali contoh-contoh pada saat kita ke Alas Prowo Banyuwangi bertemu kepada orang-orang yang mencintai ilmunya, yang mencintai kawruhnya, yang mencintai Tuhannya. Mereka berada di tengah-tengah hutan, mereka menyendiri, dan mereka selalu mencari jati dirinya, terutama mencari jagat diri dan jagat gede, yang mana mereka sangat penasaran sekali. Mereka selalu mencari di manakah Tuhan yang sebenarnya. Karena setiap insan manusia, sejak zaman dulu hingga zaman sekarang, mereka penasaran bahwa di manakah Tuhan berada dan seperti apakah wujudnya Tuhan. Untuk menjawab pertanyaan itu, mereka akan mempelajari dengan jati dirinya sendiri, dengan cara mereka mengembara, mereka berjalan ke sana kemari, terutama mereka berjalan kepada alam semesta seperti gunung, hutan, dan lain-lain. Sehingga pada saat kita bertemu kepada teman-teman rekan-rekan kita di tahun 90-an, kita bertemu kepada orang-orang Banten, orang Solo, orang Yogyakarta, orang Kalimantan, orang Banyuwangi, kemudian orang-orang yang berasal dari luar pulau, dan mereka sama, mereka ingin menggapai cita-citanya, mereka ingin menggapai dengan mana mereka yang selama berguru ingin menyocokkan dengan apa yang dipelajari. Dan rata-rata mereka adalah pecinta Tuhan, mereka adalah orang yang mencintai alam semesta. Sehingga banyaknya orang yang ada di situ, kadangkala mereka tidak naik bis, mereka cukup hanya berjalan kaki walaupun mereka dari tempat-tempat yang jauh. Bahkan ada yang berasal dari Kalimantan, ada di Nusa Tenggara, bahkan ada yang dari Sumatera. Mereka cukup hanya berjalan kaki walaupun berbulan-bulan atau bertahun-tahun mereka sampai di rumah. Tentu dengan perjalanan yang jauh, dengan pengalaman yang begitu ribet dan begitu sulit, maka mereka menemukan pelajaran-pelajaran yang berharga yang tidak didapatkan di rumahnya sang gurunya. Mereka akan mendapatkan pelajaran yang diberikan oleh alam semesta. Dengan hal itu, maka mereka akan mendapatkan sesuatu yang mana bisa membongkar jati dirinya. Mereka akan tahu siapa saya dan siapa Tuhan saya, dan mereka akan paham dengan kehidupan manusia, baik dan buruknya, kejahatan dan kebaikan. Mereka akan lebih tahu. Tentu mereka berjalan ke sana kemari itu hanya mencari dengan kejujuran, mencari dengan keberadaan Tuhan. Sehingga apabila mereka nanti akan berjalan yang lama, dengan tirakat yang lama, dengan mereka berpuasa dan lain-lain, maka Sang Pencipta atau Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan pelajaran-pelajaran bagi kita yang tidak didapatkan oleh orang lain. Sehingga ibarat orang yang bekerja keras tentu mendapatkan bayaran yang banyak. Orang yang tidak bekerja, mereka tidak akan mendapatkan bayaran yang banyak. Itu yang dicita-citakan orang, bahwa mereka apabila mencari pengalaman yang sangat kejam sekali, sangat keras sekali, sangat suka sekali, sangat susah sekali, maka mereka akan menemukan hal-hal yang sangat aneh sekali, dan mereka rata-rata akan puas dengan lakunya sendiri. Sehingga bagi saya, pendapat saya atas pertanyaan Mbak Lulu, apakah mengembara itu ada gunanya? Tentu banyak sekali gunanya. Mereka akan mengerti kehidupan, mereka akan mengerti dengan yang namanya kesusahan, penderitaan, kelaparan, kehausan, penderitaan orang-orang miskin, kehidupan orang sebatang kara, orang yang hidup di tengah hutan. Tentu mereka susah untuk mencari makan. Kadang-kala sang pengembara tidak sanggup uang, kadang mereka hanya mengandalkan meminta-minta atau mengandalkan apa adanya, sehingga pada saat laparlah mereka belajar dengan kesabaran. Tentu barang siapa mereka yang hidup di kalangan kesusahan, mereka akan mengerti ternyata manusia itu adalah merupakan hamba Tuhan yang pintar berkreasi. Mereka akan menemukan berbagai cara agar bagaimana manusia ini akan memperoleh sesuatu yang sangat mudah untuk diraih.
Tentu kita apabila memikirkan dengan hal yang nyata kadang kita kesulitan, namun kita dengan memikirkan hal yang tidak masuk akal kadang kita juga akan bisa membuktikan. Banyak sekali orang-orang yang tidak punya rumah, orang-orang yang tidak punya pekerjaan, karena mereka percaya bahwa Tuhan ada, mereka mencoba mengembara. Namun setelah mengembara jalan 10 tahun, 15 tahun, maka mereka ternyata juga memiliki kekayaan, mereka juga punya harta benda, mereka juga punya pekerjaan yang tidak jauh beda dengan orang-orang yang biasa. Ternyata justru malah kebalikan, mereka penghamba Tuhan tidak jatuh miskin, namun mereka justru akan dilancarkan usahanya, dan mereka tidak menjadi orang-orang yang rendah, mereka menjadi orang-orang yang berwibawa, orang-orang yang diagungkan di masyarakat. Sehingga tentang mengembara, tentang mereka Topo Sutro, Topo Ngerami, dan Topo Laku, mereka akan mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang lain. Tentu ada gunanya, Mbak. Oke. Terus kemudian Mbah, itu mungkin sering kali kita jumpai pada waktu dulu yang namanya pertapa-pertapa atau mungkin pengembara-pengembara. Namun di era modern seperti ini, Mbah, apakah hal-hal seperti bertapa, mengembara itu masih ada, Mbah? Banyak sekali teman-temanku. Walaupun tahun 2024 masih banyak lagi orang yang mengembara, orang yang pergi ke hutan, mereka mencari dengan jati dirinya sangat banyak sekali, namun mereka tidak menunjukkan kepada orang-orang lain. Mereka tidak mau membuat konten, mereka tidak mau unjuk muka di layar-layar kita. Mereka sengaja untuk merahasiakan, karena kita tahu bahwa kita mencari Tuhan tidak perlu dipamerkan kepada siapapun. Sehingga pada zaman kapanpun, maka orang yang menggandrungi Tuhan, orang yang menghamba Tuhan, orang yang benar-benar mencintai Tuhan tetap banyak sekali. Sehingga kita di dunia ini adalah merupakan pilihan. Jika kita tidak boleh merendahkan kepada orang-orang yang Topo Sutro, orang-orang yang Topo Laku, orang-orang yang mencari di mana Tuhan, itu dengan cara-cara mereka kita tidak boleh merendahkan, karena kita tidak tahu yang benar siapa nanti. Kita akan tahu apabila kita nanti setelah mati. Yang penting bahwa kita berusaha selalu menghormati kepada orang, kita punya keyakinan sendiri yang tanpa melecehkan dan merendahkan orang lain. Dan siapa orang yang bisa menghargai orang, merekalah orang-orang yang punya jati diri yang sepuh atau punya kesadaran yang sangat tinggi sekali. Kesadaran yang tinggi, mereka akan dekat dengan Sang Pencipta alam. Terima kasih. Ya teman-teman, jadi itulah terkait dengan pengembara, yang mana yang sering kali kita dengar bahwa pengembara itu pasti orang-orang yang memiliki kelebihan, utamanya adalah mereka-mereka yang sangat cinta terhadap Tuhannya, sehingga mereka seperti halnya tidak memikirkan kebutuhan dunianya. Jadi mungkin itu dari saya. Mungkin ada tambahan yang lain, Mbah? Perlu kita garis bawahi bahwa apabila kita menjalankan dengan yaitu niat Topo Laku atau Topo Sutro dan sebagainya, pokoknya pertapa-pertapa, diniati kita untuk mencari jati diri, kita hendaknya untuk tidak memamerkan. Ada kisah-kisah teman kita, misalkan mereka mempunyai niat untuk bertapa, untuk mengarungi samudra, bertapa untuk menyusuri daerah-daerah yang sangat jauh, daerah-daerah yang sepi, tapi mereka menunjukkan diri, mereka dipamerkan di perjalanan, sehingga setiap orang minta berkah, setiap orang minta berkah. Itulah yang dibenci Tuhan. Sehingga apabila kita mencintai Tuhan, apabila kita berbuat amal, apabila kita berbuat sedekah, apabila kita berbuat baik, apabila kita mempelajari ilmu yang tinggi, tidak perlulah kita untuk memamerkan orang, biar Tuhan sendiri, biar Allah sendiri yang memberikan pertunjukan kepada jagat raya ini. Sehingga di sini letak kesadaran kita bahwa kita tidak perlu sombong kepada siapapun, karena kita tahu bahwa sebenarnya manusia itu hanya meminta, sebenarnya manusia itu tidak punya apa-apa, tidak punya kelebihan apapun, hanyalah kita mengharapkan atas pertolongan Tuhan. Hanya kita meminta kepada Tuhan dengan anugerah-anugerah kelebihan diberikan Tuhan pada kita, namun kita hanyalah untuk meminjam, suatu saat nanti akan diambil oleh Sang Pencipta, sehingga kita akan kembali Sang Pencipta, akan menjadi orang yang kosong, akan terkapar, akan terbujur kaku, dan kita akan menjadi orang yang tidak berguna. Terima kasih. Ya teman-teman, semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan terus ikuti channel-channel Mbah Gendut supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari kami. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rayu kang pinanggih. Amin ya rabbal alamin.